Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di DSY Tutor, channel untuk YouTuber pemula. Nah, oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai peraturan terbaru yang ada di YouTube yang mungkin membuat baik YouTuber pemula maupun YouTuber yang sudah lama ini berpikir kembali untuk nge-YouTube ya. Kenapa? Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, nah di video kali ini kita akan fokus terkait dengan peraturan terbaru dari YouTube yang mana salah satunya adalah bahwa untuk aturan terbaru yaitu ketika dismonet ya teman-teman, terkhusus ini yang YouTuber pemula, maka akan mengajukan kembali lagi yaitu menunggu 90 hari ya. Artinya ketika ingin mengajukan ulang monetisasi, teman-teman menunggu 3 bulan atau 90 hari. Kalau sebelum di bulan Mei kemarin itu kan bisa 1 bulan itu kemudian mengajukan ulang lagi ya. Karena memang ketika dismonet, walaupun itu mungkin karena konten berulang ataupun karena apa ya menjadi dismonet, tapi ketika mengajukan lagi maka hanya menunggu sebulan saja ketika sebelum bulan Mei. Nah, sekarang peraturan terbaru setelah bulan Mei kemarin ya, sekarang kan Juni, sudah berlaku aturannya bahwa untuk pengajuan monetisasi harus menunggu 90 hari, artinya 3 bulan. Dan ini juga yang sangat mungkin agak berat, terus buat para YouTuber pemula, karena memang ketika dismonet ya, artinya harus menunggu lebih lama lagi. Kalau yang dulu hanya nunggu sebulan, tetapi sekarang menunggu sampai 3 bulan, 90 hari. Dan ini pun rasanya akan sangat-sangat menyebalkan ataupun memang sangat mengecewakan ya. Karena ketika memang kita dari awal sudah membuat konten, mengejar 1000 subscriber, mengejar 4000 jam tayang, tetapi ketika dismonet ataupun ketika pengajuan monetisasi dan kemudian monetisasi ditolak, kita mengajukan lagi, maka kita menunggu lagi 3 bulan. Nah, ini yang menjadi kendala berat mungkin karena memang aturan ini baru berlaku akhir Mei kemarin, sekarang di awal bulan Juni. Nah, ini juga terutama buat teman-teman yang memang ketika mengajukan monetisasi dilihat kembali ya, konten-kontennya, videonya harus original ya, harus original benar-benar itu kontennya, konten teman-teman tidak ada copyright musik dan sebagainya yang bukan asli milik teman-teman. Jadi pastikan semua kontennya itu adalah original ya. Dan kadang pula ketika kontennya original itu tetap saja dari pihak YouTube ketika mengajukan monetisasi itu ada konten yang berulang. Nah, saya pun mendapatkan hal demikian ketika di salah satu channel saya kemarin 2 kali gagal untuk pengajuan monetisasi. Dan untungnya memang kemarin itu dilakukan ketika belum bulan Mei ya. Artinya kalau tidak salah bulan 2 itu apa, Februari ya. Februari, Maret ya. Dan kemudian di April itu sudah disetujui monetisasi ya. Karena memang ada konten berulang, dan konten berulang pun di situ keterangannya tidak menyebutkan video mana yang kena konten berulang. Jadi dari pihak YouTube tersebut mengidentifikasi tapi tanpa memberi tahu detail mana video yang kena copyright ataupun kena konten berulang ya. Jadi kita juga akan ngambang mana yang harus kita blur ya, kalaupun memang ada konten-konten yang harus kita blur, karena di situ kan harus diedit ya. Kalaupun editnya tidak bisa kita tambahkan video ataupun suara, tapi misalkan di blur itu masih bisa. Dan juga kalau kita hilangkan suara ataupun lagunya itu masih bisa. Tetapi kalau memang untuk diedit, ditambah ataupun dikurangi itu kan sulit ya. Tetapi kalau di blur itu masih bisa. Nah, ini yang menyebabkan bahwasannya mungkin untuk teman-teman pemula ini yang belum mengejar ataupun belum tercapai 4000 jam tayang ini akan lebih pesimis lagi terkait dengan aturan terbaru ini ya. Karena pasti untuk teman-teman yang kemarin sudah mengajukan monetisasi dan kemudian juga ini pun akan mengambang ya, karena mungkin mereka pun akan kembali ngapain bikin konten lagi kalau memang seperti ini gitu kan. Aturannya memang seperti ini yang terbaru kan, kita juga tidak bisa untuk
bahwasanya tidak mengikutinya karena memang kita ingin membuat konten di YouTube ya kita ikuti aturan yang ada. Tapi inilah dunia YouTube ya yang mana memang ada selalu inovasi itu ketika memang kurang lebih selalu berinovasi dua aturan ataupun berapa aturan dalam setahun biasanya dari YouTube itu ya. Dan ini pun memang menjadi hal yang urgent terutama bagi pemula. Tetapi untuk teman-teman yang memang concern dan juga memang tetap bersemangat di sini, tetap ya, tetap semangat. Jadi teman-teman tidak harus down ataupun malah berkecil hati, tetap membuat konten. Nah, kalaupun memang belum dimonetisasi, tetap buat konten dan kejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Dan bila mana memang dalam hal ini teman-teman sedang mengajukan monetisasi atau menunggu ya, karena memang ini kan sudah 90 hari ini sudah berlaku. Jadi teman-teman juga harus mungkin bikin channel lagi ataupun sambil menunggu ini bisa untuk bikin channel lagi. Karena memang seperti saya tidak hanya bikin 1-2 channel ya, tapi ada beberapa channel yang memang saya pun sudah bikin, tetapi semuanya alhamdulillah sudah monet sebelum aturan terbaru ini ya, karena memang dalam beberapa channel saya ini yang hanya terkendala itu satu channel saja, ketika itu memang hanya terisi 3 atau 5 video waktu itu ya, kemudian kita ajukan terkena konten berulang dan itu pun sampai 2 bulan ya. Ada yang pertama itu kasusnya saya hapus videonya, tapi juga saya sudah hitung-hitung terkait dengan jam tayangnya masih bisa untuk dilakukan, saya hapus saja videonya. Nah, tetap saja ya, nunggu 1 bulan lagi dan kemudian tetap konten berulang lagi. Maka dari itu saya membuat ataupun memperbanyak videonya sehingga teman-teman ini dalam channel tersebut bukan hanya ada 3 atau 4, 5 video, tetapi ada beberapa ya. Karena kalau memang untuk pengajuan monetisasi, saran saya itu bisa di antara 15 ataupun 25 video baru kita ajukan monetisasi seperti itu. Sehingga nanti teman-teman tidak kena konten berulang ataupun apa ya, terutama buat yang kontennya reaction ataupun konten reupload dan hal-hal semacamnya itu sangat ini sekali ya, riskan kalau menurut saya karena memang pengajuan monetisasi ini juga sangat luar biasa lebih ketat lagi di tahun 2023 ini. Jadi itu untuk teman-teman ya, aturan terbaru ini memang berat untuk YouTuber pemula ya. YouTuber yang kemarin-kemarin juga bisa saja ya karena memang ada aturan-aturan terbaru yang mensyaratkan konten-konten tertentu ini bisa dihapus videonya atau bahkan didismonet, dan ini juga menjadi hal yang cukup ya kurang baik lah untuk YouTuber pemula maupun YouTuber yang lama. Tetapi tetap ketika memang teman-teman membuat konten yang original dan bermanfaat dan juga memang itu memang benar-benar konten teman-teman, bikin saja ya, tetap semangat walaupun memang aturannya lebih ketat. Itu saja, semoga videonya ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.